Baiklah, kita lanjut lagi ya. Ini kan tadi yang 90 tambah alfa ya. Saya sudah tambahin minus ya, supaya jelas bahwa koordinat ini negatif. Ini absisnya bernilai Y, tetapi ini yang ditunjuk nanti angkanya minus ya. Jadi kan kalau di sistem koordinat itu ya ini kan minus semua ya. Di sini minus. Ini minus ya. Itu maksud saya. Nah, ini gambaran koordinat kuadran 2, nilai absisnya ini negatif. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan lanjut dengan yang 180 kurang alfa. Ini saya akan copy dulu. Iya, ini gambarnya kira-kira begini ya. Oke. Sama ya, kita masih memandang alfa itu di situ ya. Saya copy lagi nih. Jadi tetap kita pandang alfa lagi ya. Alfa yang sama kita pandang berkali-kali gitu ya. Depan, samping, miring, kemudian ya kita lihat lagi ketika kita melihat sudut lain yang berrelasi dengan alfa di situ. Jadi ini ya, mana gambarnya ya? Double. Ini kok ketemu mungkin. Nah ini ya, gambarnya 1, 2, oke. Sepertinya tidak ada yang terhapus ya. Nah, oke, aman. Begini, ini kan sudut alfa 180 derajat itu adalah ini, kalau dia lurus ini 180. Kalau 180 derajat ini dikurangi alfa, ya sebenarnya kan sudutnya segini ya. Sudut 180 minus alfa itu yang sebesar ini. Tetapi bagaimana lantas kita akan mendefinisikan nilai trigonometrinya? Kalau kita mendefinisikan nilai trigonometrinya ya sudah pasti ini ya, kita anggap si beta ini ya. Itu segitiganya siku-siku ya. Nanti akan saya lengkapi kok gambarnya. Iya, saya ambil ini, saya copy paste di sini. Copy paste lagi ya. Jika kita pandang dari sudut beta, sisi depannya ini terjadi perbedaan, hati-hati. Sisi depannya itu jadinya Y. Jadi Y ya. Bukan X lagi tetapi Y. Nanti sisi sampingnya ini negatif X. Sisi miring ini stabil ya. Sisi miring itu selalu stabil ya. Sisi miringnya itu R. Dan dia selalu positif. Ya karena akar itu selalu positif ya. Akar itu harus selalu positif. Definisinya begitu ya. Saya merahkan dulu. Ya. Ini dia. Depan, samping, miring. Oke, berarti sinus beta di mana nilai beta adalah ini ya. 180 minus ya. Ini akan saya copy ke semua sudutnya ya. Ya mudah-mudahan ini bisa agak lebih cepat ya. Kita lihat apakah terjadi perubahan nama dari sinus ke kosinus ya. Penyesuaian itu ya. Nah kalau kita lihat dari sudut beta, depan miring, depannya dia yang warna biru ya. Saya ganti ini biru. Biru, sisi depannya itu Y. Sisi miringnya adalah R.
Nah, ini ternyata kalau kita lihat dari gambar saja sudah kelihatan ya. Ini depan, ini depan. Sama ternyata. Sehingga otomatis ya ini akan menjadi sinus alfa. Sinus alfa. Kalau kalian lupa nih, lihat aja yang paling atas ya. Sinus alfa ini begini ya. Ya, dari gambar sudah kelihatan. Kemudian sinusnya. Nah, ini dia nih, hati-hati nih. Kosinusnya itu samping miring tapi warnanya hitam ya. Ini X ya. Hanya saja, sekali lagi, karena itu kuadran 2, itu akan ada pengaruhnya dengan tandanya. Nah, ini dia. X per R itu kosinus ya. Kosinus alfa. Kemudian nih tangan. Tangannya ini depan samping. Depannya dia itu Y. Y tadi itu jadi depan. Saya copy. Samping. Nah. Depannya itu Y ya. Depan itu Y. Samping itu ini negatif X. Apa yang terjadi? Y bagi X itu adalah YX itu tangan. Tetapi karena ada negatif, kalian hati-hati. Minusnya taruh di depan. Seperti itu ya. Lalu itu minusnya di bawah, ini di atas ya, sama aja gitu ya. Nah, sekarang kita cari kosekan. Kosekan itu miring bagi depan kebalikannya nih. Nah, ini saya masukkan dulu ya. Berarti ya tetap kosekan ya kalau gitu ya. Tetap kosekan alfa. Kalau sekan samping ya, ini samping saya masukkan ke sini. Nah, ini yang beda. Ini yang beda ya. Ya, jadinya ini negatif sekan ya. Seperti itu. Dan terakhir, kotangan samping depan. Sampingnya hitam. Saya tanda warna hitam tadi maksud saya ya. Kemudian depannya warna biru. Samping negatif X ya, sampingnya. Depannya itu ini. Ya, ini kan tetap ya. Ini adalah nilai kotangan sebenarnya. Kotangan dari sudut alfa tetap. Nah, ini ya. Kita sudah dapat itu. Sekarang saya akan tampilkan hasil ringkas dari ini ya. Jadi kelihatan ya bahwa ini sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, semua tetap. Beda dengan ini sinus jadi kosinus, kosinus jadi sinus, dan seterusnya. Jadi ya harus hati-hati di sana. Itu hati-hati. Ini saya copy saja ya. Hati-hati, berarti kalau pakai 90 terjadi penyesuaian nama, penyetaraan nama fungsi. Sinus kosinus, kosinus jadi sinus, tangan jadi kotangan, dan sebagainya. Sebaliknya kalau kalian pakai 180 tidak penyetaraan. Kalian hanya perlu memperhatikan tanda fungsi trigonometrinya, apakah dia positif atau dia negatif. Hanya itu yang perlu kalian cek nanti. Itu ya. Ini saya akan rangkum saja dulu ya. Saya rangkum dulu. Tolong bersabar ya. Ini supaya kalian enak nih bacanya nih. Kotakkan ya. Karena kalau nggak dikotakkan begini, nanti bacanya sepanjang itu. Menerjemahkan itu lumayan juga ya. Ctrl C, Ctrl V. Ya, ini terakhir.
Ctrl C lagi, Ctrl V, berarti selesai ya. Oh, ini belum. Nah, ini adalah relasi sudut di kuadran kedua yang kedua, yaitu alfa dan 180 kurang alfa. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oke, selamat belajar ya. Semoga kalian bisa mengikuti materi ini dengan baik. Semangat ya. Masih ada lagi dua kuadran, dua kuadran ya. Kuadran 3 dan belum saya sebut. Oke, kita akan bertemu selanjutnya langsung di kuadran 3 karena kuadran 2 udah habis. Oke, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.